Yang pertama tadi, dia mengkritik esensialisme. Nggak ada esensi itu. Kita yang bikin. Hidup ini sifatnya evolutif. Bisa berubah dan ada tujuannya. Maka ayo kita bikin cita-cita. Jangan biarkan dirimu mengalir begitu saja. Kalau mengalir begitu saja, tidak jelas tujuanmu kemana. Ya kalau alirannya pas enak, kamu terbawa ke wilayah yang enak. Kalau enggak, susah. Jangan dibiarkan. Katanya Iqbal, loh kenapa? Karena hidup ini bisa berubah dan bertujuan. Karena bertujuan, ya tetapkan tujuanmu. Inginmu apa? Kamu harus jelas. Jangan pasrah pada takdir. Kitalah yang bikin nasib sendiri. Itu maunya Iqbal. Nggak usah esensi-esensian lah. Saya ini aslinya Pak. Orang biasa kan gitu. Saya ini aslinya keras Pak. Nggak usah ngomong asli-aslian. Kamu pingin apa? Pingin membangun dirimu jadi apa? Ya maklum Pak, saya orang Jawa. Orang Jawa itu kan cenderung santai. Loh kalau kamu nggak nyaman dengan santaimu, bentuk dirimu yang nggak santai. Bisa. Jadi maunya Iqbal itu. Kita adalah makernya. Maker of his own destiny. Kitalah yang menentukan takdir kita sendiri. Kalau nggak percaya, yuk coba hidupmu itu. Sekarang aja haus misalnya. Ini saya bisa tetap haus, bisa hausnya hilang. Tergantung saya mau minum teh ini apa enggak. Kalau tak minum berarti hausku hilang. Kalau enggak, ya tetap haus. Berarti yang menentukan saya tetap haus apa enggak, ya aku. Dan memang mekanisme hidup kita oleh Allah diatur begitu. Jadi kita punya daya untuk milih nasib kita sendiri. Yang ketiga langsung ya. Hidup ini absurd katanya Iqbal. Absurd itu benar salahnya kadang tidak jelas. Makna baik, makna buruk juga kadang abu-abu. Maka kadang-kadang yang kemarin baik kata orang-orang sekarang jadi jelek. Yang bagi orang-orang enak, bagimu mungkin tidak enak. Ada yang ke Jakarta riang gembira, ada yang terpaksa ke Jakarta, ada yang nggak sengaja kok tiba-tiba ada di Jakarta. Ini maknanya macam-macam. Kamu melihatnya damai, ada yang melihatnya rusuh. Ini kan makna namanya. Itulah hidup. Maka bikin makna versimu. Jangan mau kamu disetir oleh maknanya orang lain. Jangankan yang baik buruk, kadang cakep dan tidak cakep aja kan ya macam-macam. Bagimu mungkin yang kayak gitu itu cakep. Ada yang suka yang kulitnya putih, ada yang nggak suka Pak terlalu putih, jelek, pucat. Kamu bilang kan banyak yang ngomong Cleopatra Pak zaman dulu cakep. Kalau kamu lihat deskripsinya Cleopatra dari narasi-narasi yang ada itu jelek. Dia agak gendut, perutnya agak melebar, kemudian lambenya agak kandel, bibirnya agak tebal. Itu kalau hari ini mungkin menurut saya kategorinya jelek. Kamu lihat patungnya Ken Dedes, itu katanya paling cantik zaman itu. Kalau kamu lihat, tidak ada apa-apanya, sama cantik versimu sekarang. Tapi mungkin orang zaman dulu lihat cantik versimu sekarang, mereka juga kayak gitu kok cantik. Ya kan? Logikanya begitu. Makna cantik tidak cantik ternyata situasional. Siapa yang memaknai kapan dan di mana. Yo kalau sama yo susah kan, nanti semua nyari yang cantik kayak gitu, yang cantik kayak gini nggak ada yang milih. Ya kan? Itu bikin putus asa yang merasa nggak cakep. Buktinya kan enggak. Kadang-kadang yang jelek nikah duluan, yang cakep nggak laku-laku. Bisa kayak gitu kenapa? Ini urusannya makna. Mungkin karena yang nggak cakep kan pasrah, sepenting ono ayolah gitu.
Sementara yang cakep kesuwen milie. Oke, jadi dia mengkritik esensialisme. Mari kita sadari hidup ini, kita pilih hidup ini mau kemana dan untuk apa. Kita ciptakan makna versi kita sendiri. Nggak usah takut, jangan mau disetir-setir makna hidup kita oleh orang lain. Karena hidup yang alami kita sendiri. Orang lain boleh usul, boleh ngasih nasihat, tapi kita yang menentukan. Jadi dia anti esensialisme. Yang kedua, dia mengkritik, dia sufi loh ya, cuma dia mengkritik sufi yang panteistik. Sufi yang meniadakan diri sendiri, melenyapkan diri sendiri. Katanya Iqbal, itu pengaruhnya Helenisme, pengaruhnya tradisi Persia kuno. Islam tidak begitu, katanya Iqbal. Islam itu jati dirimu dituntut eksis karena kamu punya tugas sebagai hamba Allah dan sebagai khalifahnya. Lah kalau kamu hilang, yang menjalankan perintahnya Allah itu siapa? Dia mengkritik wahdatul wujud, dia mengkritik ittihad, dia mengkritik hulul. Kenapa? Karena gaya-gaya ini melenyapkan manusia sebagai individu. Manusianya malah jadi Tuhan. Itu kan Tuhannya bingung. Loh, aku menciptakan manusia untuk nyembah aku, saya kira semua ngaku jadi Tuhan. Ini sumpah Gusti Allah. Disuruh jadi manusia kok malah jadi Tuhan. Nah, jadi Iqbal mengkritik, ya sufi lah, kita jadi orang soleh, mengabdikan hidup untuk Allah sebagai khalifahnya, tapi tidak melenyapkan individualitas. Tetap kita harus punya jati diri sebagai manusia. Tidak jadi Tuhan, tidak jadi malaikat, apalagi jadi setan, apalagi jadi binatang, apalagi lebih rendah daripada binatang. Kan ada yang semacam itu. Jadi dia yang kedua, dia mengkritik panteisme. Setelah dia mengkritik esensialisme. Terus itu ya, berawal dari dua kritik itu, dia mulai membangun teori tentang ego. Cuma diawali dari asumsi manusia itu tidak cuma aktus, tapi juga potensia. Ini yang saya bilang tadi, kamu jangan nyerah, jangan pasrah begitu saja dengan kondisimu. Kenapa? Dalam diri manusia itu ada jutaan potensi. Terserah kamu ingin menampilkan yang apa. Kamu ingin jadi orang putus asa bisa, ingin jadi orang optimis juga bisa. Kamu ingin jadi apa saja bisa, memungkinkan. Kamu ingin jadi jahat luar biasa mungkin, jadi baik luar biasa juga mungkin. Bangun dirimu, konstruk dirimu sesuai keinginanmu. Tidak usah mikir apa ya bisa, pasti bisa. Semua yang di sini itu kan bisa. Saya pingin jadi presiden, apa susah sih jadi presiden? Wong pembantunya banyak, butuh apa-apa tinggal tanya. Bisa pasti kamu. Jadi kiai apa nih? Gampang. Kamu tinggal iso ngaji sidik, iso ngomong dikit-dikit gini, latihan persuasi dikit, itu kamu tinggal bikin jargon-jargon yang bagus, tinggal bikin jamaah gitu kan. Nggak susah. Bahkan nggak harus capek-capek mondok berapa puluh tahun. Cukup kamu bisa baca Quran terjemahan, dikit-dikit baca terjemahan Riyadhus Shalihin apa Bukhari Muslim. Setiap kali tampil kamu hafalkan 1-2 ayat, orang sudah bisa nyebut kamu ustadz dan kamu dicium tanganmu. Lu bisa tahu apa sih yang tidak bisa manusia itu? Kalau kamu niat, itu namanya apa? Dalam dirimu ada potensi ya. Kalau orang sufi menyebutnya, kita ini mikrokosmos loh. Segala yang ada di kosmos itu ada dalam diri kita. Kamu mau mengaktualkan yang mana wis? Itu katanya Iqbal. Jadi
Ya memang benar, kita itu ada realita, ada aktualita. Tapi jangan lupa, ada juga potensial. Maka jangan putus asa, jangan menyerah dengan keadaan. Wah, tidak mungkin Pak saya jadi orang sukses. Sampai umur sekian, kuliah tidak selesai-selesai, kaya juga tidak, cakep juga tidak, terus relasi juga tidak punya, teman saya preman kabeh Pak. Realitanya begitu. Tapi kalau kamu mau, banyak yang bisa kamu lakukan untuk keluar dari jeratan aktualita itu. Kamu punya potensial. Loh, kalau dipikir rasional, di mana India bisa merdeka, Indonesia bisa merdeka? Yang dilawan Belanda, Inggris, yang kuatnya seperti itu. Jepang, yang punya harakiri, yang punya pasukan bunuh diri, kamikaze itu yang Indonesia susah melawan. Indonesia senjatanya cuma bambu runcing. Jadi sana senjatanya bom, pakai senjata api. Kamu punya ilmu apa aja, punya jurus silat kayak gimana, mereka nggak susah-susah tinggal ditembak gitu aja selesai. Itu nggak masuk akal. Gimana caranya bisa menang? Tapi kalau mau, banyak potensi yang bisa dipakai, yang bikin kita menang dari mereka. Itu namanya potensial. Jangan menyerah. Jalannya masih banyak dan dayamu masih tersedia. Kalau kamu mau dipakai untuk apa saja bisa. Itu aktualita, potensialita. Jadi asumsi pertama ini, pegangilah bahwa kamu bisa jadi apa saja. Kamu sekarang kagumnya sama apa, sama siapa, kamu bisa jadi kayak begitu. Kamu pingin jadi kayak Ariel, iyalah. Yang gonta-ganti itu sekarang gampang. Kalau mau, kalau sudah gonta-ganti loh, asal uangmu banyak. Cari uangnya gimana Pak? Lu gampang. Asal kamu mau, jalannya banyak. Banyak yang masih muda-muda sukses loh. Kenapa kok kamu enggak? Ya karena kamu terlalu terlibat oleh aktualitasmu, aktusmu. Kamu enggak melihat potensi di mana-mana. Dalam dirimu yang luar biasa. Itu maunya Iqbal. Jadi yang pertama, ingat-ingatlah bahwa hidup ini yang nyetir kita. Pengen jadi apa saja kita pasti bisa. Asal niat dan sungguh-sungguh. Potensinya pasti ada. Terus, asumsi kedua. Katanya Iqbal, kenapa Allah menurunkan kita ke muka bumi? Sebenarnya tugasnya dua sih. Satu untuk mengabdi menyembah Allah, yang kedua sebagai khalifah. Urusan sama Allah lebih simpel, lebih gampang. Tugas berat kita sebenarnya sebagai khalifah. Jadi mewakili Allah untuk ngopeni alam semesta, ngopeni dunia. Itu khalifah. Kadang-kadang malah blunder. Kita yang jadi khalifah, malah kita yang ngerusak. Tugas kita itu. Kalau tugas vertikal, hubungan kita mengabdi pada Allah, itu relatif sederhana. Lebih mudah. Keliru pun urusannya tidak panjang-panjang. Karena Allah sayang kita, maaf. Tapi urusan sebagai khalifah ini yang butuh banyak dimensi. Tidak sekedar ujuk-ujuk kamu ingin memakmurkan dunia, prasyaratnya banyak. Jadi, kamu bebas, kamu punya banyak potensi, tapi ingat-ingatlah tugas utamamu sebagai khalifah. Itu yang kedua, asumsinya. Yang ketiga, sadarilah kondisimu sebagai Adam. Jadi kita kan sering bilang bahwa kita diturunkan oleh Allah ke bumi itu rugi. Dulu enak-enak di surga, ngapain Adam itu kok mau-maunya makan buah yang gak penting gara-gara dirayu oleh perempuan namanya Hawa. Kan kita selalu mikirnya begitu. Katanya Iqbal, ya memang skenarionya Allah gitu.
kita belum jadi manusia sebelum kita diturunkan ke muka bumi. Daung kita ini ada nafsunya, ada hasratnya, ada akalnya. Yang kayak gini-gini ini kan ciri eksistensial manusia. Di surga ini tidak butuh semua. Di surga kamu cuma disuruh seneng-seneng tok. Mikir tidak bisa. Nggak ada enak, nggak enak. Surga itu pokoknya enak tok. Kamu bisa, katanya di surga itu, kalau mengulang perbuatan, tambah lama tambah enak. Makan, sekarang enak. Makan lagi lebih enak dari yang tadi. Makan lagi lebih enak lagi. Kebalikannya di dunia, kalau di dunia kamu makan sekarang enak. Piring pertama. Piring kedua sudah turun derajat enaknya. Piring ketiga apalagi. Piring keempat kamu muntah sudah, nggak enak. Jadi katanya Iqbal, kita jadi manusia itu justru ketika diturunkan ke muka bumi, bukan ketika kita di surga. Jadi jangan mengutuk dunia, jangan mengutuk turunnya kita ke bumi ini sebagai dosa. Jadi justru begitu kita di bumi, akal kita hidup, insting kita hidup, nafsu kita hidup, ego kita hidup, kemudian kita ada jatah. Wong Allah sejak awal kan sudah ngomong, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ada makan buah apa ndak, tetap nanti kita akan diturunkan ke muka bumi. Skenario-nya memang begitu. Cuma kesadaran ini orang yang sering hilang. Orang sering menyadari hidupnya itu tidak di sini, di bumi. Contohnya para sufi yang kesadarannya ada di langit. Atau orang yang melupakan kesadaran kekinian. Termasuk kelompok yang tadi dikritik, kesadaran imitasi. Itu berarti kan bukan kesadaran kini, kesadaran yang lain, kesadaran di luar sekarang dan di sini, yang dihidupkan sekarang dan di sini. Wong ini negara mana, kayak gimana cuaca hawanya, ya harusnya bajunya seperti apa. Itu kesadaran kekinian, jangan mengimitasi. Saya sering ngomongkan kalau Indonesia cuacanya agak lenggang, agak panas, jadi pakai kaos sebenarnya lebih enak. Tidak pakai baju lebih kondusif untuk cuaca Indonesia. Dulu tapi sekarang tidak tahu. Makanya kamu lihat orang-orang zaman dulu kostum-kostum Mojopahit, kostum-kostum patung-patung di candi-candi itu jarang yang pakai baju. Perempuan aja kan terbuka sampai atas. Karena memang mungkin kondisi hawanya yang lembab. Kamu pakai baju sebentar kan sudah basah semua, mulai kiri, kanan, atas, bawah. Karena memang hawa kita lembab. Nah, kadang-kadang kamu kalau hanya mengimitasi kostum di luar keindonesiaan, kadang-kadang ada masalah. Karena memang di sini itu gayanya beda. Itu yang dimaksud oleh Iqbal, kesadaran manusia yang sekarang dan di sini. Bukan kesadaran akhirat, bukan kesadaran di luar sekarang dan di sini. Ini kritik terhadap kajian sebelumnya. Katanya Iqbal kan, kajian-kajian kalam, kajian-kajian fikih ini terpisah dari kenyataan real sehari-hari. Di sini bahas apa, dalam kenyataannya yang terjadi apa. Ilmu kalam sibuk membahas besok kita bisa lihat Allah apa enggak. Sementara rakyatnya sedang dijajah, rakyatnya sedang ditindas. Jadi ilmunya enggak nyambung sama kenyataannya. Debat luar biasa tentang mana penistaan, mana bukan. Sementara dalam kenyataannya umat Islam sedang jungkir balik. Ada yang teror, ada yang korupsi, ada yang... Nah ini dikritik oleh Iqbal. Kesadarannya harus kesadaran kekinian. Problem real, problem konkret, bukan problem langit. Juga bukan problem di luar diri kita. Nah itu asumsi ketiga. Jadi yang pertama, potensi kita luar biasa. Mari bikin sejarah kita sendiri. Yang kedua, ingat-ingatlah tugas kita sebagai khalifah. Dan yang ketiga, sadarilah eksistensi kita sekarang di sini dan target-target kita. Itu ketiga.
Jadi Adam dan kesadaran manusia. Oleh karena itu, mari kita bangun Hudi. Baru masuk ke filsafat diri.